persilakan Romo Beni untuk berkati. Romo Beni akan memberikan 2 sesi sore ini, mulai sore ini sampai malam nanti. Sesi yang pertama 30 menit, kemudian sesi yang kedua sisa dari waktu sampai dengan jam 21 nanti malam. Begitu Bapak Ibu, dan selanjutnya Romo Beni kami persilahkan untuk memaparkan sesi yang pertama. Terima kasih, selamat sore semuanya, Pak Andreas, Ibu Bapak semuanya. Sore atau malam? Saya itu pertama ketika menerima undangan dari Pak Andreas, saya diminta ke bidang formasio. Kenapa gitu ya? Gimana? Sudah lama tidak di paroki gitu kan, tiba-tiba diminta ke bidang formasio gitu. Jadi saya bertanya-tanya kenapa gitu ya, ada yang salah kan? Baik, ya tak perlu melihat profil saya yang seperti itu, nggak perlu dilihat lain. Baik, begini, hari ini memang kita akan buat sesi. Hari ini saya ingin mengajak untuk lebih refleksi yang sore hari ini. Lalu yang malam itu saya mengajak lebih yang mulai masuk ke bidang formasio gitu. Mengapa saya mau mengajak refleksi di awal? Saya kira ini penting menjadi langkah awal di dalam pembangunan atau diri kita sebagai pribadi. Oke, tak apa-apa ditanya-tanya, tak apa-apa. Oke, baik. Tolong tulis pertanyaan saya dulu. Silakan. Oh, langsung. Ini mencoba. Oke. Pertama, bagi Anda itu gereja itu apa? Spontan ya, spontan dan jujur. Apa? Jawab aja. Spontan dan jujur apa adanya? Apa yang diketahui, apa yang dipikirkan tentang gereja, saya akan bertanya. Dijawab. Apa yang ada di dalam pikiran Anda disampaikan saja, ya. Tulis saja apa adanya, apa yang penting. Saya ingin tahu aja apa saja yang Anda ketahui dan pikiran. Sudah? Lama ya, Pak ya? Sudah? Singkat aja, Pak. Apa? Jawab. Langsung jawabannya. Mencoba kan biasanya langsung dijawab kan? Nomor 2, oke. Apa motivasi Anda untuk melayani di bidang formasio? Spontan dan jujur, saya tak mau dibuat-buat. Apa motivasi Anda melayani di bidang formasio? Apa saja, silakan. Tidak boleh contek-contekan ini. Gak perlu contek-contekan, masa contek-contekan. Ini jawaban pribadi, oke? Spontan. Kalau tes psikologi itu kan spontan yang terbaik gitu. Kalau kita pikir malah nggak baik biasanya, gitu. Langsung mikir dong. Oh ya. Oke. Spontan ya. Sudah? Gak usah takut salah. Spontan ya. Nomor 3. Apa yang menyemangati Anda untuk melayani?
Sudah? Belum? Lama juga. Nomor 4. Apa yang membuat Anda layak melayani? Apa yang membuat Anda layak melayani? Apa saja? Spontan, pokoknya spontan ya, tulis saja. Apa yang ada dalam pikiran Anda, tulis saja. Tidak perlu ragu-ragu. Pokoknya ditulis saja apa adanya. Salah nggak makan. Ya. Yang terakhir, apa yang membuat Anda tetap semangat dalam melayani? Semangat dalam melayani apa? Dalam melayani. Ketemu Romo Sabres. Oke, sudah? Oke, sudah. Baik. Siapa yang mau sekarang sharing nomor 1? Tapi awalnya sudah jelas ya. Iya. Harus aktif lah. Ayo sekarang, spontan. Ayo. Masa saya kan? 7. Ayo sama. Siapa yang nomor 1? Baik, silakan. Dari kelompok si keluarga. Ya, pribadi untuk kelompok. Baik, terima kasih Romo, Ibu Bapak. Jadi pertanyaan pertama itu, gereja itu apa? Yang terlintas di pikiran saya adalah persekutuan umat Allah. Terus yang kedua, motivasi. Nomor 1 dulu. Satu aja Pak. Oh, nomor 1. Oh ya, terima kasih. Terima kasih. Yang lain, silakan. Yang satu-satu kan sekalian. Ya. Oh, dia urut ya, sekalian. Bukan saya yang usulkan loh ya. Yang terlintas spontan tadi ya Pak. Karena tadi menjawabnya bersama ya, Mo. Loh, ini loh repotnya kalau ada yang ini repotnya. Jadi jawaban personal. Terima kasih Romo. Dalam yang terlintas sama gereja bagi saya itu adalah persekutuan umat Allah. Terima kasih. Masih lain. Gereja bagi saya dia persekutuan murid-murid Kristus. Terima kasih. Sama. Kalau bagi saya, Romo, kumpulan orang beriman yang mengimani Kristus. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau? Ya. Thanks, Vivi, silakan. Gereja tempat untuk berdoa dan rumah ibadah. Baik, terima kasih. Sama. Hitung. Gereja tempat untuk beribadah atau berdoa. Sebagai umat. Salah kopel soalnya. Iya, oke. Tadi bisa dipisahkan dulu. Lanjut dari
Gereja menurut saya adalah kumpulan orang pengikut Kristus. Oke, terima kasih. Idem. Masa? Tempat beribadah. Oke, terima kasih. Gereja sekumpulan orang beriman yang percaya pada Kristus. Mulai beribadah Kristus. Oke, terima kasih. Gereja mati. Persekutuan masalah. Ayo, Masa mati? mati. Enggak gitu. Kayaknya mau beda aja di situ. Lanjut dulu. Baik, menurut saya gereja itu tempat saya untuk mengenal Tuhan, tempat saya untuk mengadu dalam doa, tempat saya untuk mengenal sama saya yang mengenal Kristus. Silakan. Kamu nggak boleh. Nggak boleh. Bagi saya gereja itu tempat beribadah. Oke, terima kasih. Bagi saya, gereja itu tempat yang tenang dan sunyi untuk berdoa dan juga tempat untuk beribadah. Baik, terima kasih. Bagi saya gereja adalah tempat kita bersama dan percaya. Baik, terima kasih. Tempat untuk beribadah. Boleh ada. Baik, terima kasih. Rumah Bapa, tempat berdoa dan berdoa. Baik, terima kasih. Ya. Maaf terlambat tapi Oh iya. saya baru tahu ini nomor 1 ternyata pertanyaannya adalah gereja adalah gitu ya. Ya, gereja apa Iya, nanti? gereja menurut saya gereja adalah satu kesatuan yang berpusat pada Kristus. Baik, terima kasih. Kesimpulan. Kesimpulan lagi. Menurut saya boleh. Oke, terima. Baik. Iya, kalau menurut saya sebenarnya sudah dijawab sama semuanya Oh, loh. iya. Jadi pada intinya ya tempat berkumpul. Pukul. Oke. Oke. Kalau menurut saya gereja itu tempat yang aman untuk berekspresi dan belajar. Baik, terima kasih ya. Oke. Pak Hampir sama sama yang lain, gereja adalah umat Allah yang berkumpul. kalian berkumpul ya, baik. Gereja adalah sekumpulan orang-orang beriman kepada Yesus Kristus yang berjalan bersama dalam persiapan dunia ini. Baik, terima kasih. Amin. Ya. Ganti. Tuhan Allah. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kira-kira kenapa saya tanya nomor 1? Sebelum nomor 2. Kalian nggak tahu artinya. Karena kita semua di gereja. Oke, baik. Itu ya itu kan. Tapi mengapa saya kok tanya? Menyatukan iman. Kenapa? Menyatukan iman. Pemahaman, oke. Itu tadi mah. Ada orang yang belum ngerti. Belum mengerti. Ya. Kenapa kok banyak orang yang belum mengerti tentang gereja? Ini sudah biasa. Saya kalau ngajar begini kok. Kenapa? Kenapa banyak orang salah pemahaman? Tadi kalau saya perhatikan ya, cuma saya perhatikan bahwa rata-rata itu masih menggunakan apa yang Anda tahu. Ya, jujur ya, masih Anda yang tahu. Apa yang Anda tahu yang disampaikan. Tetapi tadi saya bertanya apa? Menurut Anda, apa itu gereja? Berapa orang yang di sini menggunakan menurut Anda-nya? Satu, dua ya. Yang lain lebih pada hafalan waktu SD. Ya. Ini kenapa karena penting. Kalau kita masih soal kognitif, kita tidak akan sampai kepada berikutnya di dalam kemudian memahami gereja.
Nanti saya akan bahas. Ini pertama saya dari Bapak Ibu semuanya dahulu. Nah, jadi kalau kita belum sampai kemudian bagiku gereja. Kalau saya tanya suami istri, bagi Anda, istri Anda seperti apa jalan suami? Anda akan menjelaskan yang berbeda dengan pertama kan ya istri saya itu seorang gini, tapi kemudian lain. Karena sudah menjadi bagian dalam hidup. Itu menjadi hal yang paling penting dalam kemudian kedua. Pertanyaannya yang kedua apa? Motivasinya melayani itu apa? Ayo siapa yang mau jawab? Ya. Semakin berat ya. Sore masih sore, nanti malam lebih berat lagi. Ada ayo ganti. Pak Dedi dulu. Ya. Jawabannya apa tulis? Nanti auto aja. Melayani bagi umat. Melayani bagi umat. Baik. Loh iya Mbak. Balik lagi. Motivasi saya melayani informasi adalah saya suka berrelasi dengan banyak orang dan saya juga suka mendidik untuk menjadi lebih baik. Karena dengan mendidik orang lain menjadi lebih baik itu kita juga bisa belajar untuk diri kita juga untuk menjadi manusia yang lebih baik. Motivasi saya untuk melayani, ingin melayani umat Allah karena informasinya lengkap, mulai dari yang kecil dia tekan sampai yang tua-tua pun ada. Kalau motivasi saya melayani informasi karena saya ingin ambil peran. Saya juga ingin ambil peran, ingin mengembangkan potensi atau mungkin keluarga ini. Saya ingin hidup berguna dan tidak ingin mati saja. Kuliah. Motivasi melayani saya itu saya ingin membaca apa yang sudah diberikan oleh saya. Motivasi saya selama saya masih bisa dan masih sempat sebisa mungkin saya ingin belajar untuk melayani. Kalau saya dengan Disuruh minta bantuan. Ya, apa ya, terima kasih. Motivasi saya karena saya kecil mungkin saya merasa ingin bermain dengan yang lain. Apa itu gereja seperti apa? Karena saya dulu juga seorang Katolik, jadi saya ingin bersama anak-anak saya untuk melayaninya di situ, jadi bersama dengan anak-anak. Seperti apa sih sebenarnya melayani dalam gereja Katolik itu untuk belajar. Terima kasih. saya ibaratnya balas budi sama Tuhan karena sudah mencukupkan semua kebutuhan saya biasanya melayani semampunya. Motivasi saya yang pertama membangun diri, kemudian juga sebagai ucapan syukur atas berkat yang sudah diberikan kepada saya. Kemudian hal mudah karena saya dengan anak-anak. Terima kasih. Terima kasih. Motivasi saya karena saya juga lagi anak-anak. Cocok. Saya di India bersama ingin melayani teman-teman saya yang juga masih anak-anak. Motivasi saya memang suka belajar anak-anak. Kemudian saya ingin anak-anak itu mempunyai memori yang indah waktu masa kecilnya.
pribadi saya untuk prihatin terhadap murid saya yang mengalami kekerasan dalam keluarga. Saya sebagai ucapan syukur saya mengalami dan juga saya mewakilkan seperti banyak gambaran keluarga Islam itu Kalau saya motivasi pertama yang berbagi. Kalau harta tidak punya banyak, kalau mungkin sedikit talenta, pikiran, waktu, ribunya, oleh karena itu ingin berbagi. Dan yang kedua ingin menjadi teladan bagi putra-putra. Terima kasih. Kalau saya merasa bahwa Tuhan tuh ngasih banyak ke saya, jadi saya pengen jadi saluran kasihnya. Ya, baik. Terima kasih. Sekarang kenapa saya tanya motivasi? Motivasi kan dari kata movere, ya. Masalahnya move dari gerak, dari gerak. Apa yang menggerakkan gitu? Itu menjadi hal yang paling penting. Ketika kita masuk di dalam tadi gereja itu adalah sebagai tempat, sebagai umat Allah. Nah, kita digerakkan oleh motivasi, dan motivasi kita berbeda-beda. Mungkin ada yang motivasinya tadi masih disuruh gitu ya, atau ya nggak masalah, it's okay, no problem gitu. Itu bukan sesuatu yang buruk, bukan itu buruk, tapi kejujuran gitu. Nggak masalah, jujur itu paling penting kan, karena jujur itulah orang yang bisa dibentuk. Kalau orang jujur, orang bisa dibentuk. Ketika kita jujur dan bisa dibentuk, kita bisa berkembang. Nah, kita muncul dari motivasi macam-macam. Kalau saya tadi dengarkan, adalah motivasinya adalah banyak yang pengalaman pribadi, rasa syukur, ingin terlibat dan sebagainya. Ya, saya senang kalau motivasinya sudah semacam itu. Tapi, apakah motivasi itu benar-benar menjadi pegangan sungguh di dalam hidup kita, di dalam melayani? Terutama saat-saat berat, saat-saat sulit. Itu yang paling penting. Ada di paroki tentu saja paroki berbeda-beda ya. Ada rumahnya nggak enak gitu ya. Kata-kata yang menyakitkan gitu ya. Nah itu. Nah kalau motivasinya itu berhenti pada romo parokinya, atau motivasinya hanya karena ya saya ingin unjuk diri di depan karena umat pengen biar tahu gitu, itu akan menyakitkan dan tidak bertahan lama. Tapi kalau motivasinya misalnya keprihatinan, motivasinya adalah saya bersyukur, saya melayani Tuhan, itu diapa-apakan, itu akan tetap teguh gitu. Karena yang kita lihat itu bukan romonya pertama, yang kita lihat bukan teman kita, yang kita lihat adalah benar-benar orang atau sosok Tuhan sendiri pertama yang saya alami, lalu kemudian saya berikan apa yang saya bisa gitu. Nah, harapan saya adalah itu Bapak di sini sampai pada tahap itu, begitu. 3 tahun ya, ini yang sudah siapa yang sudah 1 periode, 2 periode, 3 periode, ada 10 periode ya. Yang baru pertama kali ada sudah enggak ya, 1, 2, 3 ya. Ya, yang baru pertama kali selamat datang di dunia di dunia sesungguhnya, di dunia Pancasila. Jadi itu kalau Anda kemudian nanti pasti paling berat gitu ya. Pengalaman saya sebagai pribadi menemani apalagi dunia anak muda, dunia anak muda itu paling sulit menurut saya. Karena ingin menunjukkan diri, identitas diri dan sebagainya, lalu kemudian kena masalah jatuh gitu. Tapi tidak hanya anak muda, ternyata yang juga dewasa juga seperti itu. Nah, balik kepada apa motivasinya? Itu yang maka saya pertanyakan. Pertanyaan yang ketiga dia apa? Oke. Siapa ini? Siapa saja, siapa? Spontan aja, siapa yang mau? Ya, apa? Apa yang menyemangati? Silakan, siapa?
Oke, terima kasih teman. Lain? Apa yang menyemangati? Apa yang menyemangati? Gitu. Ada? Oke, baik, terima kasih jujur. Karena pertama kalian. Ya, oke, terima kasih yang mengajak. Kenapa yang mengajak? Apa yang dilihat dari yang mengajak? Oh, baik. Oh, oke, terima kasih. Ada yang lain? Apa yang menyemangati? Kalau seksi keluarga jelas ya kita menyemangati ya. Ada lagi dekat sudah OMK ada ya? Apa yang menyemangati OMK? Oh, ya oke, terima kasih. Menyemangati. Nah, mengapa saya bertanya apa yang menyemangati? Kira-kira apa? Yang baru pertama kali gabung, mengapa saya bertanya begitu? Kira-kira? Ya, baik, terima kasih. Ini siapa yang baru pertama kali? Apa yang menyemangati? Ya, mungkin untuk melihat kedepannya itu mau gimana sih? Kalau kita sendiri tidak bersemangat, ya kita nggak bisa tahu maunya dibawa kemana. Baik. Mengapa saya bertanya begitu? Ketika kita down, ya, tapi baliklah pada motivasi, kemudian ingatlah penyemangat Anda, gitu. Sehingga kemudian ketika kita melayani itu kemudian benar-benar iya, itu apa yang gitu. Apa yang membuat seorang Romo Beni datang ke sini gitu ya? Nah, gitu kan? Apa? Karena saya ingin memperjuangkan, karena ini pembekalan formasio, saya ingin memperjuangkan formasio yang baik untuk gereja ke depan. Nah, ya itu bukan jawaban. Apalah, enggak dosen gitu ya. Saya menemani, tahun 2017 saya pulang ya. 2018 itu 2017 kita itu bulan-bulan November saya diminta Romo Didi untuk menggantikan di UK Indonesia ya. Youth Center Indonesia. Saya sudah give up waktu itu. Barang apa ini gitu. Sungguh jujur, saya sudah give up. Barang apa ini? Artinya saya sudah nyerah. Ini sulit sekali bekerja dengan anak muda dan tidak ada spiritual, tidak ada spirit yang ada di dalam dirinya. Sulit sekali. Tapi apa yang membuat saya tetap berjalan hingga sekarang? Saya hanya melihat ini adalah katekese. Ini katekese dan penting bagi gereja. Maka saya kira itu yang akan diperjuangkan. Ketika kita bisa melihat perjuangannya, ketika kita hampir give up, kita akan tahu apa yang mau dilakukan. Itu yang ahli itu kalau itu perkawinan itu ahli. Kalau nanti sudah give up mau menikah, mau harus bisa saja. Tapi yang kuat itu. Nah, kalau kita ada sesuatu dari dalam, itu pastilah kuat kita dalam melakukan sesuatu. Dan harapan saya adalah ibu bapak teman-teman yang ada di sini itu bahwa ketika kita melayani dari gereja itu keluar dari dalam, bukan dari ini, tapi dari dalam. Ketika keluar dari dalam ini, kita akan belajar mati-matian. Kita OMK misalnya, nggak ngerti apa OMK, tapi kalau keluar dari dalam, saya mau belajar. Saya mau belajar katekese, saya mau belajar ini, saya mau belajar itu. Nggak, saya nggak ngerti, udah nggak bisa. Itu karena belum berangkat dari dalam. Kalau dari dalam, nah itu gitu. Ya, saya dari dalam apa yang mau diperjuangkan, apa yang mau di dalam. Harapan saya adalah ketika kita melayani itu seperti itu, sehingga kita kemudian benar-benar bisa melakukan sesuatu yang beyond, ya, beyond
our life atau beyond our spirit come from our heart, dari hati yang dalam, ya, dari deepening our heart, dan keluar dari Roh Kudus yang menemani. Itu kan ini nanti mau Pentakosta gitu. Yes, jujur gitu. Kalau ada keluar itu kuat gitu ya. Loh iya loh, kadang-kadang sudah give up loh. Sampai ada kerja, mulai kerja lalu datang. Saya tuh jujur belajar banyak dari Anda ketika saya jadi romo. Gitu ya. Ketika saya hampir lelah, rapat, capek dan sebagainya, saya melihat Anda kerja sampai malam, Anda datang rapat untuk melayani, untuk melayani. Itu yang menguatkan saya. Umat aja bisa begitu, saya ini apa sih? Nah, kita kerja ya gini-gini aja gitu ya. Nah, maka ada umat, maka ini saya semangat lagi. Nah itu, kekuatan itu yang membuat saya bertahan gitu. Oke, number 4, nomor 4 apa? Tadi mau tanya saya. Oke, bagus nih pertanyaannya. Apa yang spontan? Romo, break dulu tapi surga. Oh iya. Mari kembali kita. Mohon Bapak Ibu kita berdoa bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa surga bersukacitalah. Haleluya. Haleluya. Langit seperti yang bisa berkatnya. Haleluya. Doa kami kepada Allah. Haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah Roh Maria. Haleluya. Sebab Tuhan sungguh mungkin. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa menggembira kami dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama pilihannya Perawan Maria dan Kristus sementara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita lanjutkan ya. Atau surga, terus atau surga. Baik. Tadi apa yang membuat Anda layak menurut Anda? Menurut Anda ada? Menurut saya tidak layak Romo, tetapi Tuhan karena adalah Tuhan mengajarkan anak-anak bagaimana mendidik anak-anak menjadi seorang Katolik. Jadi menurut saya pasti Tuhan akan melayakkan saya. Itu saja. Terima kasih. Ada lagi? Belum layak. Oleh karena itu selalu kita belajar dan mungkin Terima kasih. Ada lagi? Banyak. Belum layak Romo saya, tapi Tuhan yang mengasihi saya sehingga saya mau berbuat demikian. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Ada yang muda-muda? Muda itu kata Paus Fransiskus kan bukan soal umur, tapi soal agak kondisi hati yang muda. Ya, kalau saya karena kebetulan AMK sistemnya pemilu, Romo jadi saya belum layak, tapi saya menjalankan amanah. Terima kasih. Baik. Ada lagi? Ada? Baik. Kenapa saya bertanya hal itu? Nggak ada yang ngomong saya layak ya? Baik, kita spontan selalu mengatakan begitu ya. Spontan mengatakan begitu dalam diri kita. Siapa yang membuat kita layak? Tidak ada. Lalu kita katakan dengan Tuhan. Baik, boleh.
Tapi juga sebenarnya saya juga ingin mengatakan panggilan kita menjadi di DPP atau segala sesuatu ini, kita dipanggil bukan karena kelebihan kita. Kalau karena kelebihan kita itu tidak ada artinya, sungguh. Karena kita dipanggil karena kekurangan kita. Mengapa saya mengatakan begitu? Itu paling penting. Supaya kita menyadari bahwa tadi lagi, kalau Anda nanti melayani dalam keadaan apapun, Anda sadar, aku memang kurang. Oleh karena itu, aku ingin terus berkembang dan belajar. Terus menumbuhkan diriku untuk bisa melayani dengan baik. Kalau orang mengatakan bahwa aku punya kelebihanku ini, kelebihanku itu, orang kemudian ini bukan tugasku karena nggak punya kelebihan di bidang ini, maka saya nggak mau melayani. Tapi kalau kita punya kekurangan dan menyadarinya, tapi kita melakukan itu, kita kemudian selalu akan bertumbuh. Gitu. Tidak ada orang yang sempurna di dalam menjalani pelayanan. Orang selalu akan belajar terus menggunakan ini. Ya. Oke. Nomor 5 terakhir. Apa pertanyaannya? Anda semangat dalam melayani, tetap semangat ya, percaya. Baik. Jadi Anda semangat itu dibangun, ditumbuhkan. Agak spiritualitas gitu ya. Ketika saya membaca banyak buku tentang para suci, para orang kudus, apa yang paling membuat saya senang dari buku para kudus itu? Yang saya cari itu bukan ketika para kudus itu memberikan mujizat, memberikan doanya luar biasa, banyak orang datang kepadanya, lalu kemudian orang mendoakan dia ketika dia menjadi suci dan sebagainya. Enggak. Yang saya lihat adalah ketika orang kudus itu mengalami yang namanya oleh Yohanes dari Salib itu adalah malam gelap, masa yang paling berat di dalam hidup. Saya selalu mencari itunya dulu. Mengapa? Karena saya bisa melihat bagaimana dia bisa menghadapi masa paling beratnya itu bersama Tuhan, dan dia menemukan cahaya yang terang itu. Kalau seorang di dalam melayani belum pernah mengalami masa gelap itu, jangan pernah Anda menyerah atau ngomong saya menyerah. Masa gelap itu paling berat, sepi, sendiri, kesulitan, tidak bisa apa-apa. Tapi kalau Anda bisa mengatasi itu, setelah itu menter pasti. Karena yang Anda perjuangkan adalah bukan soal orang, bukan soal ketua DPP-nya, bukan soal yang lain-lain, tapi yang Anda perjuangkan adalah Tuhan sendiri di dalam pelayanan. Harapan saya Anda sampai ke situ, supaya nanti besok ketika membuat program benar-benar lahir dari hati Anda, bukan dari pikiran Anda, dari kepekaan Anda untuk bisa kemudian melihat kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam masalah. Kalau kita dari kepala kita idenya mungkin kreatif, tapi seringkali itu gagal karena tidak lahir dari apa yang kita perjuangkan, apa yang kita lihat dan kita kembangkan. Program tidak perlu banyak, program tidak perlu wah-wah, tapi yang penting adalah bagaimana program itu benar-benar dibutuhkan dan sungguh untuk kebutuhan sayuka ini. Begitu. Oke, sebelum saya masuk ke slide saya ada pertanyaan. Tidak ada. Tidak ada ya. Sore-sore masuk berat ya. Iya. Baik, tadi Anda sudah mengatakan dengan jelas. Saya mau mulai dengan kata ini ya. Kita pada kali ini mau merenungkan tentang gereja lebih dalam dan memahaminya dengan baik. Saya mulai dengan kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah mereka. Ya, di mana 2 atau 3 berkumpul dalam namaku, di situ aku ada bersama dengan mereka. Kira-kira itulah gereja.
Ketika ada orang berkumpul dalam nama Tuhan dan kemudian di sanalah bersama Tuhan Yesus, di sana mengerjakan karya Tuhan Yesus, disitulah gereja. Tadi ada yang katakan tempat ibadah, tempat doa dan sebagainya. Ya, gereja memang tempat. Tapi pertama-tama bukan tempat, tetapi di mana orang itu sendiri berkumpul, makanya disebut persekutuan dan sebagainya. Ada Tuhan di sana, maka itu adalah gereja. Kalau begitu, kalau gereja seperti ini, kalau gereja pemahamannya seperti ini, maka kita kemudian selama lebih maju. Tadi Anda sudah juga mengatakan dengan baik persekutuan, entah Anda hanya dari kognitif atau enggak, tapi saya mengajak ketika Anda memang menjawab seperti itu, saya berharap adalah Anda sekarang nanti ketika Anda bertugas dan melayani adalah ingatlah itu. Gereja bukan romo. Ya, gerejanya sama, gerejanya itu nggak tahu gereja itu ada sekolah Katolik jelek karena gereja ini jelek karena gereja. Jangan lupa Anda sendirilah gereja. Kalau Anda menjelekkan itu, Anda sendiri yang menjelekkan diri Anda sendiri. Saya mau mengatakan begitu. Dan ketika kita kemudian nanti gini, ingat Anda adalah bagian dari gereja. Saya mau mengatakan begitu. Nah, makanya tadi kalau Anda masih di sini, maka Anda tak sampai iya gereja masalah, gereja lagi krisis, ya ayo kita kembangkan bareng-bareng. Kalau kemudian gereja itu ya, romo hierarki gitu, romo uskup, paus kalau di dalam gereja, ya mereka memang mewakili. Romo, uskup, Bapak Suci itu memang menjadi pemimpin kita. Nah, saya dipimpin oleh uskup, saya mengambil bagian dari imamatnya Bapak Uskup gitu, sebagai romo itu mengambil bagian dari imamatnya Bapak Uskup. Jadi apa yang dikehendaki Bapak Uskup, ya saya akan jalankan, gitu ya. Walaupun saya nggak setuju, walaupun pikiran saya berbeda dengan Bapak Uskup, saya akan jalankan, karena ini gereja. Karena saya lebih baik taat pada Bapak Uskup daripada saya taat pada diri saya sendiri. Karena Tuhan sudah memilih itu untuk menjalani. Maka saya lebih taat daripada saya mentaati diri saya sendiri. Hal-hal ini yang saya ingin mengajak untuk menumbuhkan kekayaan. Next Pak. Nah, baik, ini di lumayan jansium ya, di bagian kedua hanya pengetahuan saja, tidak pengetahuan. Di bagian kedua itu ada pemahaman kata domba, ladang Allah, bangunan Allah. Kata Allah menjadi kata yang kandang domba, ya. Berarti kandang domba menyerukan kita semua, ya, domba-dombanya. Lalu ladang Allah, ladang berarti ladang Allah, berarti semua di situ ada kita juga. Gitu. Itulah gereja. Jadi semua ada, gitu ya. Kalaupun bangunan dari Sayuka itu hancur, gitu ya, kita masih ada. Karena bukan bangunan yang megah itu. Kalau Vatikan itu dibom, katakan lagi ya, meledak, gitu ya, tidak ada masalah. Karena yang penting adalah tadi itu. Nah, hal-hal ini penting untuk kemudian kita menjadi motivasi dasar kita di dalam kemudian membangun apa yang kita kerjakan. Gitu. Baik. Baik. Nah, dikatakan di dalam Lumen Gentium itu bahwa gereja adalah tubuh mistik Kristus ya. Dalam 1 Korintus ya, tentang tubuh mistik. Jadi kita adalah, ya, Yesus adalah kepala dan kita anggotanya, kan? Gitu kan dikatakannya. Dan itu adalah fisik maupun rohani, fisik maupun rohani. Jadi maksudnya adalah fisiknya gereja secara fisik macam-macam, dari semua orang macam-macam. Lalu dari juga apa yang kita punyai, bangunan-bangunan juga semuanya fisik, semuanya yang nampak, tapi juga yang rohani, gitu ya, yang rohani. Artinya apa? Artinya bahwa kita di dalam hidup gereja kita perlu memahami bahwa kita berhadapan dengan hal yang fisik dan hal yang rohani. Gitu. Yang lebih capek itu yang fisik, yang rohani enak, capek tinggal duduk doa gitu ya. Novena 3 kali Salam Maria atau novena Roh Kudus gitu ya.
Itu rohani. Rohani kan berhubungan dengan kita masing-masing. Tapi yang fisik juga berhubungan dengan pertemanan, persahabatan, perjumpaan. Itu yang paling berat. Tapi itulah kenyataannya bahwa kita bersama-sama di dalam hati fisik maupun rohani. Next. Nah, oleh karena itu tadi sudah dikatakan bahwa gereja itu bukan bangunan, itu umat Allah. Jadi tadi saya sudah katakan semua dari kita adalah gereja itu. Ya, saya ingatkan lagi, Anda sudah umat Allah. Semua persekutuan umat Allah, komunio personal terdapat di situ komunio umat Allah, pribadi-pribadi bersatu. Artinya apa? Artinya dia terimalah apapun yang ada di dalam gereja, baik buruknya. Kalau ada mengatakan gereja tempat orang suci, salah. Jangan pernah mengatakan ada gereja tempat orang suci. Orang yang sedang mau menjadi suci. Makanya ada situ penjahat, koruptor, nyolongan, ada semua di sana. Bajingan ada semua di sana. Lengkap di gereja itu. Lengkap gitu. Kalau ada saya kecewa sama gereja, salah ada pahamnya. Loh memang gereja itu di tempat condro di muko gitu ya. Tempat penggodokan manusia untuk menjadi kudus. Jadilah sempurna seperti Bapamu sempurna adanya. Gitu. Disediakan pengakuan dosa, gitu kan? Itu sudah jelas bahwa gereja tempat orang berdosa, bukan tempat orang suci. Sadarilah itu mulai dari sekarang. Gitu. Kalau kita nggak sadari, kita akan kecewa terus. Romo katanya suci, enggak, sama saja kita sama banyak dosa, Pak. Terlalu banyak dosa dari Romo itu, gitu ya. Banyak mendengar dosa, banyak dosa lah, banyak tanggung jawab, gitu, banyak menyakiti umat, gitu. Romo itu. Jadi itu banyak dosa, dosa. Tapi tidak apa-apa, sadarilah itu sebagai bagian dari kita. Itulah umat Allah, itulah kita. Oleh karena itu, kita tidak bisa mengatakan membuat apapun di bidang formasi itu kemudian perfect, gitu ya, sempurna, nggak bisa. Tidak ada yang sempurna, tidak ada. Kita mau mencoba membuatnya sempurna. Kalau di perusahaan lebih gampang daripada gereja, waktu gereja itu. Perusahaan jelek, cat GM-nya. Gereja elek, sayangilah, ampunilah, rangkullah, waduh guys, gitu ya. Gitu. Ya, jadi kita masuk di dunia semacam itu. Jadi Romo itu apalagi kalau ada orang kerja di gereja itu ya, wah khotib tamu kalau mau berhenti aja gitu. Itu seminggu refleksinya. Nah, karena yang dipikirkan itu manusianya, bukan kemudian sih kerjaannya apa-apa, nggak usah selesai, enggak. Itu berhadapan dengan kenyataan yang ada. Maka kalau semua orang kemudian tidak menyadari itu dulu, dan kemudian kita ingin bertumbuh bersama di dalam gereja, maka kita pun nanti Anda berkarya di bidang formasio, Anda akan menghadapi kekecewaan. Kalau belum kecewa, berarti Anda belum berkarya dan melayani. Kecewa mutu. Kalau mutu, tapi kemudian menemukan semangatnya lagi, itu baru jempol. Kalau belum pernah motong itu juga belum bagus juga. Motong kalau kemudian baru refleksi, lalu itu lalu nanti kuatnya anggur, bangunannya kokoh, Ingat ya, kalau tanya Pak Indonesia gimana? Oke, baik. Lanjut ya. Nah, gereja kita itu universal dan partikular, kan? Universal itu
Gereja Katolik itu seluruh dunia yang dipimpin oleh Papa Suci. Jadi universal, artinya itu seluruh dunia. Ya. Dan kita itu satu suara. Satu suara, gereja ngomong A, semua A. Ya. Iman gereja artinya iman umat. Ketika saya mengajar di kelas, saya tidak bisa ngomong pendapat saya pribadi. Tidak bisa. Kalau kamu misalnya ini pendapat saya ya, Frater, bukan pendapat gereja, tapi ajaran gereja seperti ini. Jadi seorang romo itu mengajar, ya, tidak boleh mengajar pendapatnya sendiri. Ketika dia mengajar, ajar magisterium, maka Anda pun juga ketika mengajar, ketika Anda juga mendidik anak-anak, PK, UMK, Ivator, formasi orang tua, Anda hanya mengajarkan ajaran gereja. Tidak boleh pendapat Anda. Karena Anda diberi tugas untuk, diserai tugas untuk, dipercaya untuk melayani gereja. Maka seluruh yang kita kerjakan adalah ajaran gereja. Maka kalau nggak tahu, katakanlah saya nggak tahu, saya tanya. Itu lebih baik daripada jawab itu. Saya beri contoh, di suatu paroki ngajar tentang persiapan formasi, persiapan pernikahan, ya, permintaan pranikah. Nah, seorang dokter nih, lalu mengajarkan di depan calon pasangan itu gini, gereja mengajarkan gereja mengajarkan tentang tidak boleh alat kontrasepsi. Dia mengajar ya, dia mengatakan, tapi saya tetap menggunakan kontrasepsi. Itu sudah nggak benar. Itu ya, contohnya begitu. Saya beri contoh. Ketika kita mengajar, kita atas nama gereja, dan Anda dipercaya oleh gereja untuk mengajarkan ajaran gereja. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kita masuk sesi yang kedua sampai dengan nanti pukul 21. Silakan kalau melanjutkan untuk sesi yang kedua. Saya lanjutkan sedikit sebelum masuk ke sedikit. Bukan spiritualitas dulu ya. Spiritualitas kan. Spiritualitas itu dari kata spirit kan ya. Saya tidak tanya nanti terlalu lama nanti kemudian ditanya. Spirit dari spirit, dari roh yang menggerakkan, yang membuat kita bertumbuh. Jadi seorang pelayan itu atau seorang nabi, pelayan kita semua di sini perlu ada spiritnya. Nah, spirit inilah yang membuat kita tadi itu membakar batin kita supaya kita bisa melayani dengan baik. Oke, nah kuncinya ini dulu. Kita lihat cluenya dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini. Semua orang dari kita tadi kan orang kacau balau, orang dosa, apapun, tapi kita diajak untuk sempurna. Spiritualitas itu untuk membuat kita itu bertumbuh dan menjadi sempurna, membangun dengan hidup rohani yang baik. Ya, baik. Nah, hal yang paling mendasar adalah kita semua untuk bisa sampai ke sana itu perlu menjadi orang yang berkeutamaan, utomo. Nah, sebenarnya dari bahasa Latin itu virtus, virtue, bahasa Inggrisnya virtus. Ada yang berkeutamaan. Keutamaan itu disposisi diri, disposisi batin kita, keinginan kita, kehendak kita, dan seluruh pikiran kita selalu terarah kepada kebaikan. Itulah keutamaan. Nah, seorang pelayan dengan spiritualitas itu perlu dengan keutamaan itu, berkeutamaan, berdisposisi batin dulu dengan baik. Jadi kalau nanti dikecewa atau apa disposisi batinnya baik. Kalau disposisinya batin sudah baik, kita bisa melangkah lanjutan untuk melakukan sesuatu yang baik pula. Tapi kalau disposisi batin kita sudah dengan tidak tepat, maka kita tidak akan pernah bisa melakukan sesuatu yang baik, terutama ya, arahnya ke sana. Nah, bagaimana indikatornya? Motivasi benar. Saya sudah tanya motivasinya ya. Lalu mengutamakan Tuhan. Tanggung jawab, tidak mengeluh dan menjadi teladan. Yang sulit saya kira tidak mengeluh ya. Ngeluh, itu, roweng, nggak apa-apa, roweng itu nggak apa gitu ya. Manusiawi gitu. Mending jadi anak kedua itu ya, yang diminta oleh
akhlak dan perumpamaan itu yang cara pertamanya ditanya, lalu dia nggak mau tapi dia berangkat. Satunya mau tapi kemudian tidak mau berangkat, ya kan? Roeng nggak apa-apa, ngeluh nggak apa-apa, tapi oke saya berangkat. Nah itu lebih baik ya. Nah tapi lebih baik lagi kalau tidak mengeluh, gitu ya. Ini motivasi. Lalu kemudian penuh kasih pada gereja. Ingat ya gereja tadi apa ya? Ingat, bukan bangunan, bukan romo, tapi gereja kita semua itu perlu tangguh, beriman, rendah hati, dan taat pada romo. Ya. Di itu berutama untuk dalam melayani itu pada romo. Ya. Bagaimanapun romonya salah, gitu ya. Tapi kalau memang beliaunya memimpin, kita perlu taat. Supaya apa? Kalau nggak taat, tambah kacau parokinya. Itu kan. Kalau sendiri malah kacau nanti. Pertama jalan dulu aja, lalu kemudian dievaluasi. Kalau enggak nanti malah sumpah lagi, malah nanti kalau ini jalan sendiri lalu tak ada garisnya. Nah, ada garisnya dulu biar garis itu berjalan, lalu kemudian dievaluasi. Nah, next. Nah, ini tantangan dan godaan pelayan ya. Tantangan dan godaan sebagai pelayan. Nah, ada dua tantangan terbesar dalam pelayanan. Kudusan atau pelayanan dan spiritualitas itu pertama adalah gnostisisme. Jadi gnos itu artinya pengetahuan dari bahasa Yunani ya. Jadi orang itu cenderung untuk dengan pengetahuannya sendiri atau imannya subjektif. Ini kan aku berarti orang katanya jadi orang Katolik aku ke gereja, yang penting kan aku doa di rumah kayak gitu, iman subjektif gitu ya. Nah, nggak perlu pelayanan di lingkungan, nggak perlu. Yang penting aku suci gitu ya. Nah, ini adalah gnostisisme gitu ya. Lalu mengandalkan pengetahuan. Nah ini yang sering kali terjadi juga ya. Saya dengar di liturgi gitu, ajarannya gereja itu begini, liturginya begini, romo itu salah gitu. Beneran ya, romo itu imam gitu ya. Perlu punya kacamata pastoral yang tidak dimiliki oleh umat. Gitu ya. Misalnya ya sekarang gini, kan ada orang belajar liturgi hebat ini ya. Kalau kemudian harus ada mimbarnya harus dua, mimbar sabda dan mimbar untuk doa dan sebagainya. Nah, kalau nggak punya gerejanya kecil dan nggak punya mau gimana? Saya nggak mau bisa saya salah ini gitu, gitu. Beneran ya gitu kan? Nah, itu albannya cingkrang, nggak bisa. Ini nggak boleh albannya keliru, harus ukurannya segini loh. Kalau pastor kita melihat kondisinya bagaimana, ideal tuh boleh, tapi ada kondisi yang tidak bisa dilakukan. Nah, itu kadang-kadang ada sok mengetahui. Nah, ada hal-hal kan gitu, mengadakan pengetahuan. Nah, itu berbahaya juga kita tahu. Ada hal-hal tertentu yang perlu dibicarakan. Jadi pastoral itu ada sesuatu hal yang kita perlu mempertimbangkan. Tidak bisa segala sesuatu ideal. Ideal itu bagus bisa terjadi, tapi ada kondisi yang nggak mungkin terjadi. Termasuk nanti di pembinaan akhirnya tidak bisa, ada hal yang nggak mungkin, kita harus rendah hati. Nah, mengadakan pengetahuan, aturannya begini, aturan, tetapi perlu lihat kondisi. Itu penting. Gnostisisme. Lalu yang kedua pelagianisme. Nah, ini kehendak individual. Orang itu tidak mengadakan rahmat, kekuatan sendiri. Misalnya, wah ini panitia Natal, bisa, pokoknya harus diatur dengan bagus semuanya, harus siapkan semua, uang ada, semuanya ada, tapi lupa